Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Semuanya sehat ya, baik ya. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, siswa-siswi Ibu, apakah tadi pagi sudah sarapan? Sudah, Bu. Bagus, yang belum sarapan, kita harus dibiasakan untuk sarapan dahulu ya, agar belajarnya semangat dan kuat. Oke, Ane minta tolong share screen ya. Baik, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doanya? Aku, Bu. Boleh Ajeng, silahkan. Baik, teman-teman. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, setelah berdoa, Ibu akan mengabsen kalian. Yang dipanggil namanya harap jawab hadir ya. Ajeng. Hadir, Bu. Tanjung. Hadir Ibu. Pani. Hadir, Ibu. Ane. Hadir Bu. Wahyu. Hadir Bu. Alhamdulillah hadir ya semua hari ini. Coba, ada yang tahu tidak hari ini kita akan belajar tentang apa? Tidak tahu, Bu. Ane boleh di next. Oke, pada pembelajaran lalu kita sudah mempelajari materi tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, dan hari ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Boleh di next. Baik anak-anak, agar kita belajarnya lebih semangat, mari kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Siap tidak? Siap Bu. Oke, 1, 2, 3. Bisa di play? Baik, kalau tidak bisa di play tidak apa-apa, kita nyanyikan secara manual saja ya. Siap? 1, 2, 3, nyanyi. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Pancasila dasar rakyat adil sentosa pribadi bangsa. Ayo maju, ayo maju. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, dalam lagu Garuda Pancasila ini terdapat kata patriot yang berarti siap berjuang dan rela berkorban untuk negara. Rakyat Indonesia akan hidup makmur dan sentosa jika melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Nah, jadi bangsa Indonesia harus terus maju. Karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia harus menjadi orang yang berkualitas, intelektual, dan mempunyai jiwa patriot. Boleh di next. Nah, sebelum kita membahas peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, dengan membaca, siswa dapat mengenal proklamator kemerdekaan Indonesia dengan kepeduliannya. Yang kedua, dengan membaca, siswa juga dapat menyebutkan proklamasi kemerdekaan dengan penuh rasa tanggung jawab. Boleh di next. Baik, coba di sini ada teks proklamasi. Siapa yang akan membacakan teks proklamasi tersebut? Ayo. Aku Ibu. Boleh, silahkan Tanjung. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta,
17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, terima kasih Tanjung. Sebelumnya, ada yang tahu tidak siapa tokoh yang terlibat dalam teks proklamasi tersebut? Coba siapa yang bisa? Aku tahu Ibu. Boleh, siapa Pani? Iya, yang pertama itu yang terlibat itu ada Insinyur Soekarno dan yang kedua itu ada Dr. Andes Muhammad Hatta. Oke, betul sekali ya. Good job. Hebat ya. Boleh di next, Ane. Nah, betul sekali ya. Dalam peristiwa pembacaan proklamasi kemerdekaan itu, terdapat dua tokoh penting. Yang pertama ada Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Mereka berdua mewakili seluruh rakyat Indonesia dalam upaya memperoleh pengakuan dari pemerintahan Belanda terhadap kedaulatan Republik Indonesia. Nah, seluruh rakyat Indonesia ini menyambut dengan sukacita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa-peristiwa heroik ini pun terjadi di berbagai daerah. Nah, coba Ibu mau tanya lagi nih, kenapa pembacaan proklamasi harus dibacakan? Coba siapa yang tahu? Saya, Bu. Boleh siapa? Anda mau jawab, Bu. Jadi boleh Anda, silahkan. Ya, jadi pembacaan proklamasi ini untuk membuat semangat para pejuang bangsa, Bu. Betul, tepuk tangan dulu untuk Anda. Nah, betul ya anak-anak. Jadi, pembacaan proklamasi itu untuk memicu semangat para pejuang bangsa untuk mengusir penjajah. Usaha menegakkan kedaulatannya pun terjadi di berbagai daerah dengan tindakan heroik yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mengerti semuanya? Mengerti, Bu. Pintar sekali anak-anak Ibu ya. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi nih. Coba, ada yang tahu tidak apa itu tindakan heroik? Coba ada yang tahu tidak? Aku, Bu. Apa boleh, Wahyu? Tindakan heroik itu memperjuangkan sesuatu. Ada lagi? Melakukan sesuatu yang berbahaya, Bu. Bagus, ada lagi coba. Siapa? Ini Ibu, tindakan yang dilakukan oleh seorang pahlawan. Masya Allah, pintar-pintar sekali ya anak-anak Ibu. Good job. Nah, betul apa yang dikatakan oleh teman-teman kalian bahwa tindakan heroik itu tindakan kepahlawanan untuk mengusir sisa-sisa penjajah dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Boleh di next. Nah, coba siapa yang ingin membacakan apa saja tindakan heroik yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia? Aku, Ibu. Siapa yang ingin membacakan? Aku, Ibu. Boleh, silahkan Tanjung. Tindakan heroik yang mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia yang pertama, peristiwa heroik di Yogyakarta. Yang kedua, peristiwa heroik di Surabaya. Yang ketiga, peristiwa heroik di Semarang. Yang keempat, peristiwa heroik di Aceh. Yang kelima, peristiwa heroik di Bali. Yang keenam, peristiwa heroik di Sumbawa. Yang ketujuh, peristiwa heroik di Kalimantan. Yang kedelapan, peristiwa heroik di Palembang. Yang kesembilan, peristiwa heroik di Makassar. Terima kasih Tanjung, 2 jempol buat Tanjung. Nah, Ibu akan menjelaskan kembali ya. Perhatikan ya. Nah, yang pertama ada peristiwa heroik di mana? Di Yogyakarta. Nah, para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melalui aksi mogok kerja. Nah, yang kedua ada peristiwa heroik di Surabaya. Nah, ini terjadi insiden bendera di Hotel Yamato. Nah, orang Belanda mengibarkan bendera merah, putih, dan biru di atap hotel. Kemudian rakyat menyerbu hotel tersebut dan menurunkan bendera tersebut. Lalu
bendera yang birunya dirobek. Jadi tersisa hanya warna merah dan putih. Yang ketiga ada peristiwa heroik di Semarang. Nah, pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR. Nah, pertempuran berlangsung selama 5 hari. Lama ya ternyata. Akibat pertempuran ini, ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang tewas. Kasihan ya, banyak yang tewas. Nah, yang keempat ada peristiwa heroik di Aceh. Para pemuda dari tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia, yaitu API. Anggota API tersebut merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintah. Yang kelima ada peristiwa heroik di mana? Di Bali ya, di Bali. Pemuda Bali membentuk organisasi dengan Angkatan Muda Indonesia, sama kayak tadi para pemuda di Aceh membentuk anggota. Nah, pemuda AMI ini dan Republik Indonesia upaya perundingan untuk menegakkan kedaulatan rakyat Indonesia telah mereka upayakan. Nah, para pemuda merebut kekuasaan dari Jepang secara serentak, tetapi belum berhasil karena senjata Jepang itu masih sangat kuat, jadi susah untuk dikalahkan. Yang keenam ada peristiwa heroik di Sumbawa. Nah, bentrokan fisik antara pemuda dan Jepang terjadi di Gempe, Sape, dan Raba. Yang ketujuh ada peristiwa heroik di Kalimantan. Rakyat Kalimantan juga berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera merah putih, memakai lencana merah putih, dan mengadakan rapat-rapat. Nah, yang keberapa sekarang? Yang ke-8 ya, peristiwa heroik di Palembang. Adanya upacara pengibaran bendera merah putih pada tanggal 8 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Dr. Andes A.K. Gani. Nah, pada kesempatan itu diumumkan bahwa Sumatera Selatan berada di bawah kekuasaan rakyat Republik Indonesia. Upaya menegakkan kedaulatan di Sumatera Selatan. Nah, yang terakhir, peristiwa heroik di Makassar. Gubernur Sam Ratulangi menyusun pemerintahan pada tanggal 19 Agustus 1945. Sementara itu, para pemuda bergerak untuk merebut gedung-gedung penting seperti stasiun radio dan tangsi polisi. Nah, sekarang sudah pada tahu kan peristiwa-peristiwa heroik? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Baik. Ada yang ingin ditanyakan lagi tentang peristiwa heroik ini? Tidak. Tidak ada, Bu. Berarti cukup mengerti ya? Iya. Iya. Boleh minta di next. Nah, di sini terlihat ada 3 kelompok ya. Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok 1 ada Azkia, Amelia, Bidanti. Yang kedua ada Pani, Ane, dan Wahyu. Yang kelompok 3 ada Sabila, Lutfiah, dan Nazila. Boleh di next. Nah, terlihat ada LKPD di sini. Terlihat, Bu. Setelah dibagi kelompok, silahkan isi LKPD ini dan diskusikan dengan teman kelompok kalian ya. Ibu beri waktu 30 menit. Nah, Ibu jelaskan dulu. Di LKPD ini, kalian akan mengisi soal dan menggambar peta. Boleh silahkan dimulai dari sekarang. Ibu kasih waktu 30 menit ya. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, pintar sekali ya. Baik, sekarang coba kemukakan jawaban kalian.
perwakilan saja ya. Nah, yang pertama ada mengapa pemuda Bali melakukan perlawanan Jepang? Coba siapa yang mau menjawab? Aku, Bu. Boleh Ajeng, silahkan. Mengapa pemuda Bali melakukan perlawanan terhadap Jepang? Karena pihak Jepang selalu menghambat upaya perundungan untuk menegakkan kedaulatan Republik Indonesia, Bu. Nah, betul. Terus yang kedua nih, apa yang melatar belakangi dibangunnya Tugu Muda di Semarang? Boleh siapa yang ingin menjawab dari kelompok 2? Aku, Ibu. Boleh. Iya, jadi pada tanggal 15 Oktober 1945, pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan laskar pejuang lainnya. Pertempuran berlangsung selama 5 hari. Akibat pertempuran ini, ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang tewas. Untuk mengenang peristiwa itu, di Semarang didirikan Monumen Tugu Muda. Betul sekali. Nah, ini yang terakhir, yang kedua dari terakhir. Apa yang terjadi di Hotel Yamato pada tanggal 19 September 1945? Coba perwakilan kelompok 3 siapa? Aku, Bu. Boleh, Wahyu, silahkan. Nah, jadi awalnya kan orang Belanda itu mengibarkan bendera merah putih biru. Nah, sehingga rakyat Surabaya menurunkan dan merobek bendera warna biru itu, sehingga bendera tersebut tersisa menjadi warna merah putih, Bu. Betul sekali. Nah, sekarang ada yang terakhir, membuat peta dan menentukan daerah-daerah yang melakukan tindakan heroik. Nah, ini. Nah, coba siapa yang tahu yang nomor 1 itu di daerah mana ya? Ada yang tahu atau tidak? Oke, baik, Ibu jelaskan ya. Jadi di nomor 1 itu ada di daerah Yogyakarta. Yang kedua ada kelihatan nomor 2. Nah, nomor 2 itu ada di daerah Surabaya. Nomor 3 itu ada di daerah Semarang. Nomor 4 nih, ini ada di daerah Aceh. Nomor 5 itu ada di daerah Bali. Nomor 6 ada di daerah Sumbawa. Nah, yang ke-7. Nomor 7 ini ada di daerah Kalimantan. Yang nomor 8 itu ada di daerah Palembang. Nah, nomor 9 terakhir nih, ada di daerah Makassar. Sudah tahu sekarang bagian-bagiannya? Sudah, Bu. Sudah. Alhamdulillah. Ya, bagus sekali ya. Nah, ada yang ingin ditanyakan tentang materi hari ini? Tidak ada. Tidak ada, Bu. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan membagikan soal evaluasi nih. Kalian akan mengerjakannya. Ibu kasih waktu 10 menit, nanti kalau sudah kumpulkan ke WA Ibu. Siap? Siap. Silahkan diisi. Ibu sudah kirim soalnya di WA ya. Sudah selesai? Udah. Sudah. Sudah, Bu. Nah, oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelumnya, ada yang ingin menyimpulkan tidak pembelajaran hari ini? Tentang materi pembelajaran hari ini? Oke, Tanjung boleh silahkan. Hari ini kita membahas tentang peristiwa heroik dan membuat peta, lalu menentukan daerah-daerah yang melakukan tindakan heroik, Bu. Iya, makasih ya Tanjung. Tepuk tangan dulu untuk Tanjung dan kita semua. Nah, sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Coba Wahyu boleh dipimpin doanya.
teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Anda sudah share screen ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu.